ini saya akan khotbah tentang cawan murka Allah. Bagian yang pertama, Lukas 22 ayat 42. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Mengapakah Yesus yang sejak awal sangat tahu bahwa tujuan akhir hidupnya adalah menggenapi kehendak Bapa, yaitu mati di kayu salib bagi kita. Tapi ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berdoa demikian. Pernahkah Anda bertanya? Kenapa Yesus hampir menyerah? Kenapa Yesus berkata, Bapa sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku tapi kehendak-Mu. Berapa kali Yesus berdoa hal yang sama? Jemaat ICI? 3 kali. Makanya jemaat ICI harus ikut Bible study. 3 kali Yesus berdoa di Taman Getsemani meminta hal yang sama. Sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Bayangkan, Yesus datang ke dunia dengan tujuan yang pasti. Dia tahu akhir hidupnya itu berkorban buat kita. Tapi ketika di Taman Getsemani, ketika dia harus menghadapi salib, tahukah Anda dia sangat ketakutan. Karena itulah dia memohon kepada Bapa supaya cawan itu lalu, supaya dia tidak perlu meminumnya. Di dalam doa Yesus di Taman Getsemani, kita dapat melihat sisi kemanusiaan Yesus dengan begitu jelas. Bahwa Yesus yang 100% anak Allah dan 100% manusia di Taman Getsemani menunjukkan betapa dia manusia sejati. Yang di saat dia akan menghadapi hari kematiannya, dia sangat tertekan dan dia mengalami pergumulan yang begitu berat. Di dalam Matius 26 ayat 38, Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kalau kita lagi stres, kita juga pasti pernah ngomong gitu kan, kayak mau mati rasanya. Ibu-ibu yang pernah kesakitan karena kontraksi mau melahirkan normal, angkat tangan. Yang pernah melahirkan normal, angkat tangan. Yes, waktu kontraksi mendekati pembukaan makin besar, sakitnya bagaimana? Katakan setengah mati. Kata orang Papua setengah mati. Sakitnya luar biasa. Nah Yesus mengalami ketakutan yang begitu amat sangat. Tekanan batin, stres berat. Sampai dia bilang, aku seperti mau mati rasanya. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lihat, Bapa di sorga sampai mengizinkan malaikat turun untuk memberi kekuatan kepada Kristus. Menunjukkan dia ada di sisi terendah selama hidupnya di dunia. Ayat 44 kita baca sama-sama. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat 44 menunjukkan rasa takut yang amat sangat. Rasa cemas, sedih, derita batin sekaligus yang Yesus alami sebagai manusia. Peluh yang dikatakan menetes ke tanah seperti darah itu menandakan tingkat stres yang sangat tinggi. Yesus sangat stres. Ketakutan dan kengerian yang amat sangat dirasakan Yesus di Taman Getsemani menghadapi hari kematiannya. Kenapa? Yesus yang begitu besar kuasanya sanggup membangkitkan yang mati, sanggup menyembuhkan yang kusta, sanggup memberikan penglihatan kepada orang yang buta. Begitu ketakutan menghadapi kematiannya. Pernah gak ada bertanya, kok Yesus bisa takut? Kalau Anda punya kuasa sebesar Yesus, Anda punya rasa takut gak kira-kira? You fear nothing. Seriously, orang yang punya duit aja gak punya rasa takut, ya kan? Apalagi Yesus
Yesus mau nyembuhin mata orang buta, tinggal meludah ke tanah, diuntel-untel, masukin jadi mata. Orang mati dia bilang, bangkitlah, bangkit. Orang dengan kekuatan seperti Yesus kira-kira punya rasa takut gak harusnya? Gak punya. Orang pernah keroyokin Yesus, dia dipush sampai ke pinggir jurang mau dibunuh. Apa yang terjadi? Dia hilang. Yesus punya ilmu menghilang dari tengah-tengah orang banyak. Ada gak yang Yesus perlu takutkan? No, He has power. Tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa di Taman Getsemani Yesus setakut itu? Dikatakan firman Tuhan, ia sangat ketakutan. Dia mengakui seperti mau mati rasanya. Dia stres berat, keringatnya seperti tetesan darah. Kenapa? Yesus mengalami ketakutan dan kengerian yang begitu hebat. Karena Yesus tahu betapa mengerikannya cawan murka Allah. Di dalam Ibrani 10 ayat 31 dikatakan gini, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saya kasih tahu, Yesus ketakutan karena dia tahu saat dia harus menjalankan tugasnya sebagai penebus, dia harus mati sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Ingat, di kayu salib dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Waktu dia mati sebagai manusia. Tidak ada kekuatan ilahi di dalam tubuhnya. Dia merasakan kesakitan yang amat sangat. Orang yang penuh kuasa bisa menahan sakit, amin. Tapi kenapa dia sangat ketakutan? Karena dia tahu dia harus melepaskan kuasanya dan mati sebagai manusia. Yesus tahu betapa mengerikannya cawan murka Allah. Mari kita belajar. Apa sih maksud cawan dalam doa Yesus? Kalau boleh cawan ini lalu. Cawan ini apa? Kita lihat. Dari perjanjian lama, cawan itu secara simbolis berarti penderitaan, tetapi juga hukuman Allah. Mazmur 11 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Terjemahan Alkitab yang terbuka lebih spesifik menyebut kata cawan. Ia menghujani orang fasik dengan perangkap, api, belerang dan angin panas akan menjadi bagian dari cawan mereka. Arti kata cawan bukan hanya penderitaan, tapi berarti juga hukuman Allah atas orang-orang berdosa. Anda harus mengerti, cawan yang harus diminum itu adalah api, belerang, dan angin panas. Sounds like what? Sounds like hell. Bukankah dapur api yang menyala-nyala dan lain sebagainya, Yesus sering bilang, lemparkan ke api. Neraka itu mengerikan dan Yesus harus meminumnya. Sekalipun takut, Yesus harus meminum cawan murka Allah yang harusnya hukuman Allah atas orang-orang berdosa. Dan dia mau meminumnya supaya dia bisa menyelamatkan kita. Yesus memaksa dirinya untuk taat kepada kehendak Bapa dan memilih untuk mengakhiri pertandingannya. Dia minum cawan murka itu supaya hari ini Anda dan saudara diselamatkan. Katakan amin. Anda harus mengerti betapa mengerikannya cawan murka Allah. Makanya Yesus sangat-sangat takut. Yesus menggantikan kita dan meminum cawan itu supaya dia bisa menyelamatkan umat manusia. Pertanyaan saya hari ini, apakah hari ini kita menghargai pengorbanan Kristus bagi kita? Saya rasa tidak semua orang Kristen mengerti kenapa sih Yesus takut menghadapi salib. Saya rasa nggak semua orang Kristen mengerti penderitaan apa sih sebenarnya yang Yesus alami. Kenapa dia setakut itu? Kenapa dia sesetres itu? I don't think we really know.
Makanya gak heran banyak orang Kristen yang hidupnya gak menghargai karya salib Kristus. Tahu gak Anda? Banyak orang-orang Kristen yang hanya mengandalkan kasih karunia. Dan mereka percaya begini, kalau gue hidup dalam dosa hari ini, nanti kalau gue udah mau mati, gue baru bertobat, gue pasti masuk surga. Soalnya ada kasih karunia. Saya katakan gini, cawan murka Allah masih tersedia hari ini. Tapi orang-orang yang seperti apa yang akan meminumnya, kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, siapakah yang akan mendapat cawan murka Allah? Yang pertama, cawan murka Allah adalah bagi orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, tetapi dengan sengaja terus menerus hidup dalam dosa dan menolak pimpinan suara Roh Allah. Roma 1 ayat 18, kita baca sama-sama. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Apa maksudnya orang-orang yang sudah mengenal Allah? Kefasikan bicara soal orang-orang yang sudah mengerti kebenaran tapi tidak menghidupi kebenaran. Kefasikan bicara orang-orang yang tahu firman tapi tidak melakukan firman. Yang mengerti katakan amin. Cawan murka Allah diberikan kepada orang-orang yang dengan sengaja, meskipun mereka sudah mengerti kebenaran, mereka tahu apa itu dosa, tapi mereka dengan sengaja memilih hidup dalam dosa daripada menuruti Allah. Orang-orang yang tidak memuliakan Allah artinya adalah orang-orang yang tidak menghormati Allah dalam hidupnya. Dikatakan tidak bersyukur kepadanya, artinya orang-orang yang gak menghargai kasih karunia. Dalam Yohanes 16 ayat ke-8, Yesus berkata gini, kalau Ia datang, maksudnya Roh Kudus, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kita percaya bahwa setiap orang percaya diberikan Roh Kudus dalam hati kita. Yang punya Roh Kudus katakan amin. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Selain mengajarkan kepada kita segala sesuatu, salah satu yang terpenting adalah Roh Kudus menginsyafkan kita atas dosa. Mari saya jelaskan. Bukankah dalam hidup kita setiap kali kita mau bikin salah, setiap kali kita sengaja masuk dalam dosa, Roh Kudus dengan lemah lembut membisikkan di hati kita, stop, jangan lakukan. Stop, jangan selingkuh. Stop, jangan teruskan, itu salah. Sudah nikah, masih flirting sama laki-laki atau wanita lain. Roh Kudus bicara di hatimu, stop, jangan teruskan. Sudah nikah, tapi masih suka WhatsApp sama pacar lama. Roh Kudus ingatkan, stop, jangan teruskan. Ketika Anda sendirian mulai lihat gambar-gambar porno, Roh Kudus bilang, stop, jangan najiskan matamu. Waktu engkau mau mencuri, Roh Kudus bilang ini, stop, jangan mencuri. Suara yang begitu lembut dan begitu setia, selalu mengingatkan kita akan dosa dan membuat kita insyaf dari dosa kita. Tapi berapa banyak kita mengeraskan hati, bukannya menuruti Allah, tapi kita tidak menghargai Dia, tidak menghargai suara rohnya di hati kita. Kita malah mengikuti keinginan daging dan hidup dalam dosa. Inilah yang disebut menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 31, Yesus berkata begini, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saya pernah khotbah tentang hujat terhadap Roh Kudus, tapi saya akan ulangi sedikit. Bagaimana orang bisa menghujat Roh Kudus? Yang pertama, orang menghujat Roh Kudus dengan terus-menerus menolak gerakan atau pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Roma 2 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat,
engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kita akan menimbun murka Allah dalam hidup kita. Ketika kita keras hati, tidak mau bertobat, dikasih tahu Roh Kudus, tidak mau ikuti. Kita keras hati, kita tulikan mata rohani kita. Kita butakan mata rohani kita. Kita tulikan telinga rohani kita dan kita pura-pura tidak dengar. Dan apa yang terjadi? Lama-lama kita tidak bisa dengar suara Roh Kudus lagi. Pengertian menghujat Roh Kudus yang kedua. Penghinaan secara sengaja. Menghina roh kasih karunia. Kita lihat Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Katakan sengaja berbuat dosa. Orang-orang yang sengaja berbuat dosa, meski telah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, firman Tuhan berkata, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Orang-orang yang gak menghargai kasih karunia Allah adalah orang-orang yang gak menghargai karya salib Kristus. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus telah berkorban menebus mereka dengan menggantikan kita daripada meminum cawan murka Allah. Dengar baik, jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen yang bermain-main dengan dosa. Bermain-main dan tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya tahu setiap gereja punya paradigma yang berbeda. Orang akan fight dengan saya dan berkata, enggak, biarpun lu bikin dosa seumur hidup lu, sebelum lu mau mati, lu tinggal bertobat aja, lu pasti selamat. Masalahnya gini, iya kalau kita tahu kita mau mati. Lah kalau kita nggak tahu gimana? Firman Tuhan kita baca cukup banyak. Bagaimana orang yang sudah mengenal kebenaran tapi dikatakan dengan sengaja berbuat dosa. Gak ada lagi korban untuk menghapuskannya. Kenapa? Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya buat kita tapi kita tidak menghargainya. Kalau kita tidak mau meminum cawan murka Allah, tundukkan dirimu kepada karya salib Kristus. Dia telah meminumnya bagi kita. Dan jangan lagi hidup dalam dosa. Yang mau katakan amin. Yang kedua, poin terakhir dari saya, siapakah yang akan meminum cawan murka Allah? Cawan murka Tuhan akan turun atas orang-orang yang jahat dan serakah. Saya terkejut baca firman Tuhan ini. Orang-orang yang memperoleh kekayaan dengan jalan yang tidak benar, merampas hak orang miskin, mengambil hak milik orang lain, akan menghadapi murka Allah. Ayub 20. Ayub 20 ayat 12 agak panjang banget. Saya baca ayat 12. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya. Sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya. Menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya. Menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Ayat 18 baca sama-sama. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Wow. Ayat 22 baca sama-sama. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Ayat 23. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala. Dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ayat 24. Ia dapat meluputkan diri dari senjata besi. Namun panah tembaga menembus dia.
Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murkanya. Anda lihat orang-orang yang kaya, Anda berpikir, kok orang itu kerjanya nggak jujur, jahat sama orang, suka merampas hak orang lemah, pelit, tapi kok makin kaya. Kita yang hidup benar kok susah. Pernah Anda berpikir gitu? Saya kasih tahu, firman Tuhan berkata, jangan iri kepada orang fasik. Anda mungkin lihat orang kaya, tapi Anda kan nggak tahu kisah hidupnya. Firman Tuhan berkata, dalam hidupnya, dikatakan apa tadi? Dia penuh kekhawatiran. Dalam harta yang berlimpah-limpah, kemewahan yang berlimpah-limpah, dia hidup penuh kekhawatiran. Ia ditimpa kesusahan dengan amat dahsyatnya. Saya udah pernah lihat orang yang kaya raya hidup dalam kekhawatiran dan ditimpa masalah besarnya luar biasa. Mereka merasa mereka sakit, tapi tiap kali mereka berobat, dokter nggak bisa menemukan penyakitnya. Mereka bilang, saya selalu mau pingsan. Saya merasa dada saya sakit, sesak napas, saya merasa badan saya sakit di sini, sakit di situ. Karena stres berat. Orang yang hidup bermewah-mewah dengan mengorbankan orang lain, tidak akan hidup bahagia. Orang yang hidup dalam kekayaan dan mengambil hak orang miskin, tidak akan diberkati. Saya pernah khotbah, harta kekayaan bukan tanda berkat Tuhan. Enggak semua orang kaya itu berkat dari Tuhan. Karena kalau Anda minta sama setan pun Anda bisa kaya, yang mengerti katakan amin. Tapi berkat dari Tuhan adalah karunia menikmati hidup. Meskipun kita enggak punya uang banyak, kita enggak punya simpanan yang banyak, tapi Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera. Tidur yang nyenyak. Orang kaya tidur di ranjang king koil belum tentu bisa tidur. Orang kaya mungkin bisa menikah dengan wanita yang cantik jelita kayak foto model. Tapi belum tentu dia lebih baik daripada istrimu yang mungkin sederhana. Saya kasih tahu, kekayaan bukan satu-satunya ukuran berkat Tuhan. Kita punya pasangan yang baik, yang setia sama kita sampai tua. Punya anak-anak yang baik, yang sayang sama kita, yang nurut sama kita, itu berkat Tuhan. Tuhan kasih kita kesehatan. Saya tuh bersyukur loh sama Tuhan. Saya sama Jojo tuh gak pernah sakit yang aneh-aneh gitu loh. Yang sampai harus perlu dirawat di rumah sakit, berobat ini dan itu. Puji Tuhan gak pernah. Tuhan tahu kami gak akan mampu punya duit untuk berobat-berobat kayak gitu. Gak akan. Anak-anak saya juga dilindungi Tuhan. Gak pernah sakit aneh-aneh gitu loh. Kayaknya Excel seumur hidup pernah masuk rumah sakit cuma sekali. Karena kecelakaan gitu aja. Kecelakaan pun dia santai-santai gitu. Mamanya yang khawatir anaknya santai aja. Emang anak-anak. Tapi saya lihat orang yang kaya melimpah. Kalau tidak dari kebenaran, hidupnya sengsara. Ketakutan. Ada ayat yang tadi jadi remah. Dikatakan ayat 27, langit menyingkapkan kesalahannya. Wow. Orang kaya tuh, kalau dia katakan korupsi, atau dia bikin kesalahan gitu, dia pikir dia bisa tutup mulut orang dengan uang. Betul? Nggak akan ada yang tahu, semua udah gue kasih duit sampai ke jenderal-jenderalnya. Siapa yang berani melawan gue? Kan manusia pikir kalau dengan uang semua selesai. Tapi kalau langit sudah menyingkapkan kesalahanmu, saya kasih tahu, bumi bangkit melawan dia, kata firman Tuhan. Jadi kalau sampai ada orang yang berbuat jahat, dan mereka pikir mereka akan tinggal dengan aman dalam kejahatannya. Firman Tuhan berkata, dia yang akan menyingkapkan kesalahan kita. Hiduplah yang jujur. Jangan serakah. Jangan tidak mengasihi sesama. Jangan ambil yang bukan bagianmu, meskipun kamu bisa. Jangan menipu, jangan mencuri. Jangan merampas hak orang lain. Jangan mengambil hak orang miskin. Berikan yang harus kamu berikan. Amen. Jangan pernah menindas orang lemah. Karena orang lemah itu, dikatakan firman Tuhan,
Barang siapa menaruh belas kasihan buat orang lemah, memiutangi Tuhan yang pasti akan membalasnya. Jadi kalau Anda tidak punya belas kasihan sama orang miskin, Tuhan juga tidak akan punya belas kasihan sama Anda. Yuk, hidup tuh jangan serakah. Jangan lagi hidup dalam dosa. Saya mau akhiri dengan ini. Anda lihat betapa Yesus sangat ketakutan ketika mau menghadapi cawan murka Allah? Saya heran orang bikin dosa kok tidak takut. Kalau Anda mengerti betapa mengerikannya cawan murka Allah, Anda akan takut berbuat dosa. Anda akan hidup takut akan Allah. Betapa mengerikannya cawan murka Allah, Anda bisa lihat betapa takutnya Yesus. Seorang Yesus yang penuh kuasa. Sangat ketakutan. Sangat gentar. Sangat stres. Tertekan. Ketika menghadapi cawan murka Allah. Kita ini siapa? Mari jangan hidup lagi dalam dosa. Keluarlah dari kegelapan dari mana Yesus telah menyelamatkan kita. Jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu untuk hidup benar itu enggak mudah. Kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau belajar menghargai roh kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Jangan berhenti mengingatkan kami Tuhan. Jangan berhenti menegur kami. Kami minta roh-Mu senantiasa menuntun setiap langkah kami. Terangilah mata hati kami supaya kami mengerti mana yang jahat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Tuhan mampukan anak-anak-Mu, kami semua di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Berikanlah kasih karunia-Mu supaya kami boleh hidup dalam takut akan Engkau. Menjauhi kejahatan, menjauhi keserakahan, dan menjauhi dosa Tuhan. Hari ini kami yang hidup dalam dosa. Kami buka hati kami. Kami minta ampun sama Tuhan.